Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana Danau Purba Bandung yang maha luas itu bisa surut dan menjadi daratan yang kita pijak hari ini? Jawabannya mungkin tersembunyi di sebuah tempat yang penuh misteri dan legenda, Sanghyang Tikoro. Selamat datang kembali di channel kita, tempat kita akan mengupas tuntas salah satu legenda paling menakjubkan dari tanah Pasundan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan virtual ke Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, untuk mengungkap kisah di balik Sanghyang Tikoro. Jadi, apa sebenarnya Sanghyang Tikoro itu? Dalam bahasa Sunda, Sanghyang berarti sesuatu yang dianggap suci atau dewa, dan Tikoro berarti tenggorokan. Jadi secara harfiah, namanya adalah tenggorokan suci. Nama ini sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri, kan? Tunggu sampai kamu dengar ceritanya. Menurut para ahli geologi, puluhan ribu tahun yang lalu, wilayah Bandung dan sekitarnya adalah sebuah danau raksasa yang terbentuk akibat letusan Gunung Sunda Purba yang membendung aliran sungai Citarum. Danau ini dikenal sebagai Danau Purba Bandung. Nah, Sanghyang Tikoro secara ilmiah adalah sebuah gua atau terowongan air bawah tanah tempat sungai Citarum modern menghilang ke dalam perut bumi sebelum muncul lagi di tempat lain. Ini adalah bagian dari sistem PLTA Saguling. Tapi, di mana ada fenomena alam yang luar biasa, di situ pula lahir legenda yang tak kalah luar biasa. Masyarakat setempat punya cerita versinya sendiri yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konon, surutnya Danau Purba Bandung bukanlah proses alam biasa. Ada campur tangan kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Cerita yang paling populer adalah tentang pertarungan antara para dewa. Dulu kala, saat danau masih menggenang, ada seorang pahlawan atau dewa yang memiliki tugas mulia untuk mengeringkan danau ini agar manusia bisa hidup di daratannya. Tapi tugas ini tidak mudah. Ada kekuatan lain yang ingin danau itu tetap ada. Sang pahlawan dengan kesaktiannya menancapkan pusakanya ke sebuah titik di pinggiran danau. Dari tancapan pusaka itulah tercipta sebuah lubang raksasa yang mulai menyedot seluruh air danau. Lubang inilah yang kita kenal sebagai Sanghyang Tikoro. Air danau yang begitu luas tersedot masuk ke dalam tenggorokan bumi ini dengan suara gemuruh yang dahsyat, seolah-olah bumi sedang minum dengan rakusnya. Bayangkan betapa dramatisnya pemandangan itu. Air bah raksasa mengalir deras menuju satu titik, menciptakan pusaran air kolosal sebelum akhirnya lenyap ditelan kegelapan gua. Proses inilah yang dalam legenda dipercaya sebagai penyebab surutnya Danau Purba dan terbentuknya daratan Bandung. Karena perannya yang begitu krusial, Sanghyang Tikoro dianggap sebagai tempat yang sangat sakral. Ada kepercayaan bahwa gua ini dijaga oleh kekuatan gaib yang sangat kuat. Para penjaga inilah yang memastikan aliran sungai bawah tanah tetap berjalan lancar dan tidak ada yang bisa mengganggu keseimbangan alam di sana. Masyarakat sekitar sangat menghormati tempat ini. Ada banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar saat berada di area Sanghyang Tikoro. Tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh sombong, dan harus selalu menjaga sopan santun. Konon, siapa saja yang melanggar bisa mengalami hal-hal aneh atau bahkan celaka. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan cerita leluhur. Keunikan Sanghyang Tikoro tidak hanya berhenti pada legendanya secara visual. Tempat ini juga sangat menakjubkan. Kamu akan melihat aliran sungai Citarum yang deras, tiba-tiba seolah terputus dan lenyap masuk ke dalam mulut gua yang gelap. Suara gemuruh air yang masuk ke dalam gua menciptakan suasana yang magis sekaligus menegangkan. Bagi para petualang dan pencari misteri, Sanghyang Tikoro adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Namun perlu diingat,
lokasi ini bisa berbahaya. Aliran airnya sangat deras dan medannya cukup menantang. Selalu utamakan keselamatan dan jika memungkinkan, datanglah bersama pemandu lokal yang lebih memahami seluk-beluk area tersebut. Kisah Sang Hyang Tikoro adalah contoh sempurna bagaimana sains dan mitos bisa berjalan beriringan. Di satu sisi, kita punya penjelasan geologis yang logis tentang bagaimana danau itu surut dan bagaimana sistem sungai bawah tanah bekerja. Di sisi lain, kita punya legenda yang kaya akan imajinasi, nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal. Legenda ini mengajarkan kita tentang rasa hormat terhadap alam. Para leluhur kita menggunakan cerita-cerita seperti ini untuk menyampaikan pesan pentingnya, menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka memanusiakan alam, memberinya penjaga gaib dan kesucian agar manusia tidak semena-mena merusaknya. Sebuah kearifan yang luar biasa, bukan? Jadi, saat kita melihat daratan Bandung yang luas hari ini, ingatlah bahwa di bawahnya tersimpan cerita tentang danau raksasa dan sebuah tenggorokan suci yang telah menjadi gerbang bagi kehidupan baru. Sang Hyang Tikoro bukan hanya sekadar gua atau lubang di tanah, ia adalah monumen abadi. Saksi bisu dari drama kosmik dan geologis yang membentuk tanah tempat kita berpijak. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih percaya pada penjelasan ilmiah atau justru terpikat oleh keajaiban legenda Sang Hyang Tikoro?